Bismillahirrahmanirrahim. Masih rangkaian doa yang harus dipanjatkan, dibaca seraya beriktikaf menunggu pelaksanaan sholat berjamaah subuh, sebagaimana yang dituntun, yang diajarkan oleh baginda Rasul lewat pengarang kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dzal hablis syadid wal amrar rasyid, as'alukal amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabina asyuhudir ruka'is sujud al muwaffina laka bil uhud innaka rahimu wadud wa innaka taf'alu ma turid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka lan sak temene utawi panjenengan Gusti, ya Allah, sesungguhnya paduka iku taf'alu migawe sapa panjenengan ma ing perkara turidu ngarepaken sapa panjenengan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau akan mengerjakan apa yang paduka hendaki, apa yang paduka inginkan. Subhanaman, maha suci dat. Yang dimaksud Allah ini isim mausulnya menunjukkan makna Allah. Subhanaman, maha suci Allah. Ta'attafa kang kasipatan sopo man, sopo Allah. Maha suci Allah, dat yang tersipati atau disipati. Makna ta'atafa ay ittasofa bil izzi, kalawan kegagahan, kalawan keagungan, kalawan kemuliaan. Maknanya ay bi ayyagliba kulla syai' wala yughlibu syai', mengalahkan segala sesuatu dan Allah itu tidak bisa terkalahkan oleh sesuatu. Maha suci dat yang disifati dengan kegagahan. Wa qala bi ya, wa qala lan ngalindi lan menang sopo ladi bihi kalawan iz. Subhanaman, maha suci dat, maha suci Allah, la bisa kang nganggo sopo man, sopo Allah, memiliki yang dimaksud ya. Subhanaman, maha suci Allah, la bisa nganggo atau memiliki sopo man, al majda ing keagungan, wa takarrama lan ayatafaddala wa an'ama alaihi, ngungguli sopeman bihi kalawan al-majda. Subhanaman, maha suci dat, la yambagi kang ora layak, la yambagi kang ora penting, ora layak, tidak sepatutnya opo at-tasbihu bersihaken illa lahu angin maring dat. Subhana, maha suci ya, dil fadli, maha suci Allah, dil fadli kang duweni keutamaan, wan ni'amilan piro-piro kenikmatan. Subhana dil judi, maha suci dat kang duweni kelomanan. Loman itu artinya berehan, dermawan. Wal karomi lan tegese kemuliaan. Kelomanan sama saja maknanya. Subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci dat,
ahsa kang ringkes kang ngitung ya kulla syai'in ing saban-saban sawiji-wiji bi ilmihi kalawan ilmune ladi. Maha suci dat Allah yang menghitung segala sesuatu dengan ilmunya. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak terliputi oleh ilmunya Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Untuk menjaga dunia dan seisinya ya, langit bumi dan seisinya itu tidak pernah Allah itu menjadi capek, tidak mencapekkan kepada Allah untuk menjaga keduanya. Jadi teramat sangat mudah. Allahumma ya Allah, ij'al muganda dosakan panjenengan Gusti li ikut tetap kadowe kaula nuran ing cahaya. Ya Allah, jadikan untukku cahaya fi qalbi ing dalam hati kaula. Ya tentu cahaya hati agar bisa menerangi ya, untuk bisa terbuka mana yang hak dan mana yang benar. Bahkan bukan hanya sekedar bisa tahu mana yang hak dan mana yang benar, tapi juga bisa mengamalkan mana yang hak dan yang benar itu. Karena kata dauhan Imam Sufyan bin Uyainah, laisal alim alladhi ya'lifu syarra wal khaira. Laisal alim alladhi ya'liful khaira was syarra. Jadi bukanlah orang pandai itu orang yang mengetahui kebaikan dan kebenaran, orang yang mengetahui kebaikan dan kejelekan. Walakinnal alim, akan tetapi yang disebut orang pandai itu alladzi ya'liful khaira ya, orang yang mengetahui kebaikan lalu mengikuti kebaikan itu atau menjalankan kebaikan itu. Wa ya'rifus syarra wa yajtaniba, lalu mengetahui kejelekan dan menjauhi kejelekan itu. Jadi kebaikan itu diketahui untuk diamalkan, otomatis kan ya. Dan kejelekan itu penting untuk diketahui, tapi untuk dihindarkan, dijauhi. Karena orang nggak mungkin ya dia bisa terhindar dari kejelekan ya, kalau ia tidak tahu kejelekan itu. Man lam ya'rifis syarra yaqa'u fi. Barang siapa yang tidak tahu kejelekan, maka ia akan terjumus terhadap kejelekan. Tidak tahu ya bahwa kejelekan itu jelek ya. Maka dalam satu doa yang lain, Allahumma arinal haqqo haqqo ya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang baik itu adalah baik, yang benar itu benar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa. Berilah kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Kemudian ya disambung wa arinal batila batila. Perlihatkan kepada kami bahwa yang jelek itu adalah jelek. Kemudian warzuqna jitinaba. Beri kami kekuatan rezeki untuk menghindarkannya. Jadi dari mulai kita memegang tangan ya, memegang air ketika hendak berwudu, setiap orang muslim itu sudah memanjat doa untuk itu kepada Allah. Paling tidak dengan doa yang sudah kita hafal, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk ibadah dan berkah. Wa a'udzubika minasyu'umi wal halaka. Terhindar dari kejelekan dan kehancuran. Itu sudah kita panjatkan dari mulai kita mulai berwudu. Jadi makna lain, seluruh gerak dan gerik umat Islam selama-lamanya hatinya tidak pernah kosong ya, dari menyebut nama Allah, baik ya dengan doa yang kamu panjatkan yang kamu bisa, atau syukur-syukur ya dengan runtutan doa, petunjuk-petunjuk doa yang sudah diajarkan oleh
para ulama-ulama besar ya, para muallif, para pengarang kitab ya. Salah satunya ya ini kitab yang sedang kita baca ya. Salah satu karya ya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini yang dasar ini. Allahumma ya Allah, ij'al muga ndadosaken panjenengan. Ini fi'il amar, fa'ilnya domir yang disimpan, domir anta. Disimpannya di situ wajib ya. Li kadwe kaula. Nuron ing cahaya. Fi qalbi ing dalam ati kaula, ing dalam ati ingsun. Wa nuron lan ing cahaya fi qabri ing dalam kuburan ingsun. Karena suatu saat kita juga akan masuk ke dalam kuburan, pasti ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan memanjatkan doanya dari sekarang, bukan nanti setelah masuk kuburan ya. Ya Allah, jadikan untukku cahaya di dalam hatiku, cahaya atau terang benderang di dalam kuburanku. Itu kan kalau setiap saat, setiap menit, setiap waktu doa terus dipanjatkan, dia tidak akan terlalu risau ketika tanda-tanda kematian itu akan datang. Insya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Jadi bagi orang-orang mukmin sejati itu tidak takut ya. Tidak takut ya. Tidak takutnya itu karena ditopang oleh kesolehan-kesolehan. Jadi bukan berarti ujub dan takabur ya, mengandalkan kesolehan-kesolehan itu, tapi justru sifat rojanya akan penuh kepedean kita ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan ini harus dipanjatkan ya. Ini harus terus dipanjatkan. Sekali lagi Pak Haji sampaikan, adalah rangkaian doa yang afdol dibaca ketika menunggu sholat subuh akan dilaksanakan. Setelah kamu melaksanakan sholat sunat fajar 2 rakaat, boleh di rumah, atau kalau tidak bisa di rumah, nanti laksanakan sholat 2 rakaatnya seraya tahiyatul masjid di dalam masjid. Jadi ini ya doa yang dibacanya. Kalau belum hafal ya dibaca. Kalau kamu rajin ya ditulislah bagian daripada kenang-kenangan. Nanti kalau sudah dewasa itu kamu tunjukkan, ini tulisan asli mamah loh sama anak-anak kamu. Ini tulisan ayah. Syukur kalau kamu bisa berkumpul nanti tulisan mama dan ayah ya. Anaknya akan jadi dewan hakim yang nilai. Ya kan? Kenang-kenangan, jadi gak boleh diam. Jangan pernah engkau merasa heran terjadinya kesulitan sepanjang kamu masih berada di alam dunia ini. Kalau orang masih di alam dunia ya, berapa banyak pun ekonomi yang dimilikinya, pasti yang namanya kesulitan itu ada. Kalau tidak dalam ekonomi ya pasti kesulitan yang lain. Pernah kamu mendengar beberapa tahun yang lalu itu ya, ada seorang konglomerat itu lompat dari lantai sekian di hotelnya, bunuh diri. Padahal beliau adalah pemilik perusahaan salah satu terbesar di Indonesia. Itu berarti ya, kalau kita perhatikan pasti urusan dia bukan urusan ekonomi, lain urusan jajan. Laras ente? Pasti dengan urusan-urusan yang lain. Maka la tastagrib wuqu'al aqdar madumta fi hadaddar. Gak usah merasa heran ya terjadinya kesulitan sepanjang masih berada di alam dunia. Karena kata Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi, ini salah seorang wali besar, inna dunya daru hammin, sesungguhnya dunia ini adalah rumah kebingung, wa ghammin, rumah kesusah, wa bala'in wa fitnatin, ada rumah ujian dan rumah fitnah. Jadi wajar-wajar saja, maka hadapi saja ya kesemuanya ini. Ini bukan berarti kita mengharapkan hal-hal yang seperti ini terjadi. Artinya manusia hidup di alam dunia jangan terlalu terlena. Bukan teh lena, terlena. Ya. Maka kata beliau mengatakan, antum tatlubuna nasnain wala tajidunahuma. Kamu adalah orang-orang yang selalu mencari dua perkara,
tapi kamu tidak pernah menemukannya. Ar-raha wal farah, kesenangan dan kebahagiaan. Karena wahuma fil jannah, bahagia yang hakiki, kesenangan yang abadi hanya ditemukan di dalam surga. Ya, mungkin saja dia lagi bahagia karena dapat kiriman uang yang banyak. Belum saja uang itu selesai dihitung, ada kabar duka ya menyelimuti kamu bahwa anu. Itu kan enggak, bahagianya lepas atau tidak? Bahagianya lepas atau tidak? Tidak. Orang lagi ngitung duit kan lagi bahagia, lalu dikasih kabar ada kekasihnya meninggal, dia kan panik ya kan ya. Nah, di dunia ini selalu begitu. Selalu begitu. Baru saja masuk restoran, baru pesan-pesan makanan yang akan dimakan, belum saja ya sang peladen restoran itu menyajikan makanan-makanan yang kamu pesan, tiba-tiba ada ya kabar ya yang mengabari kamu bahwa terjadi naudzubillah kan. Nah, ini kebahagiaannya jadi kebahagia, tidak lepas. Inilah yang dimaksud dunia ya. Maka pantas ada satu hadis yang mengatakan ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin ya. Kemudian dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Dalam pengertian ketika di dunia orang-orang mukmin masih terikat pelaturan dan pelaturan. Kamu lagi senang-senangnya piknik, ada panggilan adzan sholat zuhur mesti berhenti kan? Walaupun harus dijamak dan qashar, terikat oleh pelaturan. Lagi enak-enak tidur subuh, santri dibangunkan oleh pengurus pondok, kalau enggak dibanjur. Ya kan ya? Itu kan terikat oleh pelaturan. Enggak enak pondok itu selalu terikat oleh pelaturan. Di dunia saja tetap deh. Emang kalau kamu enggak mondok, kamu enggak ikat oleh pelaturan. Di sini diatur tata tertibnya oleh pesantren. Di rumah itu dari mulai orang tua sampai RT RW wakil ngatur kamu. Emang kamu mau semena-mena? Enggak bisa. Karena kebahagiaan yang sebenarnya adalah ar-rahah wal farah huma fil jannah. Bahagia dan kesenangan yang hakiki adalah nanti di dalam surga. Insya Allah ya. Mudah-mudahan semua umat Rasul akan masuk ke dalam surga. Kecuali yang tidak mau. Kamu mau kan? Mau. Tapi bukan sekarang maunya. Bukan, tunggu pengantinan dulu katanya. Ya, udah nggak apa-apa. Emang kalau sudah pengantin mau? Enggak, nanti kalau sudah punya anak. Udah punya anak, ingin punya cucu, ingin anaknya nikah dulu, ingin cucunya kawin dulu. Orang tuh nggak ada yang mau mati. Nggak ada. Karena keyakinannya masih tipis. Walaupun anak-anakku para santri sering Pak Haji sampaikan, kalau versinya Imam Abu Hanifah, ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafir. Imam Abu Hanifah itu seorang ulama besar, salah satu imam madhab ya, salah satu guru daripada Imam Muna Asy-Syafi'i. Muridnya yang sangat terkenal itu ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim adalah Muhammad bin Hasan As-Saibani ya, yang banyak sekali ya makalah-makalahnya ada ditemukan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Beliau suatu saat ya, beliau adalah salah seorang ulama yang sangat kaya raya. Beliau adalah salah seorang ulama, kalau sekarang itu ya berarti konglomerat lah. Tetapi tentu beliau orang yang sangat-sangat dermawan, orang-orang yang sangat-sangat memperhatikan nasib-nasib orang miskin. Ahmad As-Saibani kan orang kaya raya juga muridnya ya. Anak-anak, suatu saat ketika beliau pulang ceramah, adat kebiasaan Abu Hanifah itu kan kalau lagi ngaji dengan memakai kebesaran, duduknya pun di dalam kursi kebesaran, pakaian serba mewah, kendaraan pun kendaraan yang mewah. Suatu saat dia pulang, mampir di satu toko, di sana ditemukan ada orang Yahudi yang tukang minyak, tukang ngangkutin oli bekas. Jadi badannya kelopot, pakaiannya kelopot. Yang namanya orang tukang oli kan rambutnya campur sama olinya. Bagaimana lah kelopotnya? Pasti nggak serapi kayak kamu. Kalau kamu ini ganteng-ganteng, cantik-cantik, manis-manis ya.
Makanya santri nggak usah minum teh manis sudah, ya. Airnya sudah terasa manis ya. Karena yang dilihatnya adalah orang-orang yang manis-manis. Anak-anak santri, sang Yahudi itu nyindir sama ulama besar itu. Katanya dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin, surga bagi orang-orang kafir. Dia mengaku, ini saya orang kafir kok. Ya. Saya orang kafir kok seperti ini, badannya keropos, penuh dengan oli, penuh dengan minyak bekas. Sementara kau orang-orang mukmin ya, dengan pakaian yang keagungan serba mewah segala ya, keistimewaannya. Bagaimana wahai Abu Hanifah, wahai Imam Abu Hanifah ya. Beliau mengatakan, kata versi Imam Abu Hanifah ya, ya, ini aku yang insya Allah mudah-mudahan suatu saat dengan keyakinan beliau ya, akan masuk ke dalam surga. Kemewahan yang aku hari ini pakai belum ada apa-apanya ketika bandingannya adalah surga. Jadi pakaian semewah ini masih merupakan neraka ketika bandingannya adalah surga. Tetapi kau, wahai orang Yahudi, orang kafir, sekelopot ini ya, itu sudah di dalam surga karena bandingannya adalah nanti di dalam neraka. Kalau bandingannya neraka, kelopot cak itu kan di surga masih ngenah emang. Untung dia tadi dibakar, ungkap mau, naudzubillah, cuma naudzubillah min. Nah, itu terjemahan Abu Hanifah itu begitu. Jadi kita nggak apa-apa kalau yang bisa mewah-mewah, mudah-mudahan ya. Santri Pondok Pesantren Minhajul Thalibin ini nanti ya, insya Allah jadi kiai-kiai yang soleh, lalu sukses ya. Jadi pengusaha-pengusaha yang soleh lalu sukses. Jadi pejabat pun pejabat yang soleh lalu sukses, insya Allah ya. Karena nggak semua kemudian orang kaya sukses kan. Ya sukses itu kekayaannya digunakan, dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Beberapa tahun yang lalu Bapak Haji baca sejarah itu ada ya, seorang keluarga yang dapat penghargaan sebagai keluarga teladan tingkat nasional. Itu kayaknya sekitar 20 tahun yang lalu, karena Bapak bahkan seorang guru ada media pembinaan ya. Dapat media MP itu dulu namanya media pembinaan yang diterbitkan oleh kantor wilayah Provinsi Jawa Barat. Itu Departemen Agama khusus untuk lingkungan. Di sana tertera ada pemberitaan ya di Lembang atau kalau tidak salah di Kota Bandung itu salah satu ibu teladan tingkat nasional. Ternyata adalah seorang pasangan suami istri, ibu itu nggak lirik kemana-mana, berarti suaminya orang betul-betul istiqomah. Maaf ya kalau ini dianggap bertentangan dengan program pemerintah, cukup 2 saja ya, rek begang rek gendut sarua. Ini program KW kan 2 ya. Orang zaman dulu itu punya anak itu 17 anak, punya anak 17, anak 1 sampai ke 17 itu jadi sarjana semua. Bahkan yang kakak-kakaknya yang pertama itu berarti sudah tamat S2, S3 rata-ratanya. Itu luar biasa. Lalu diajukanlah sampai menjadi ibu teladan. Seorang ayah, seorang ibu bisa mendanai, mendidik putra-putrinya sampai selesai semua pondok, selesai semua pendidikan formalnya. Ini kan luar biasa. Mudah-mudahan kamu ya nanti cita-citanya terkabul insya Allah ya. Kalau jadi ibu yang soleh, insya Allah punya suami cukup 1 saja ya, atau wajib 1 ya. Kamu maksudnya punya istri cukup 1 saja, yang penting melahirkan anak nggak apa-apa yang banyak. Nanti anaknya dipesantrenkan sambil kuliah sampai selesai pendidikan formal dan pendidikan non formalnya ya. Iya, karena kalau bukan kamu pelanjutnya siapa ya? Yang mencintai pesantren kan orang-orang pesantren ya kan ya. Insya Allah kan ya, insya Allah. Ini doa yang dipanjatkan, ya Allah ya, jadikanlah dalam penglihatanku di dalam kulitku, cahaya dalam kulitku, cahaya di dalam rambutku, cahaya di dalam daging dan tulangku. Ini wa nuran fi dami, wa nuran fi idami, wa nuran min baini yadaya, wa nuran lan ing cahaya min baini yadaya, saking antara tangan loro kaula. Ya mimba ini jadi ya boleh sebetulnya ya, tergantung lah. Yang penting kan nggak salah ya.
Kalau dibaca mim baini yadi, saking antara tangan kaula, itu diselaraskan dengan sebelumnya. Kalau mim baini yadaya ya juga boleh, dari antara kedua tanganku ya. Karena kalau ya tangan itu kan ada dua ya. Wa nuron lan ing cahaya min khalfi, boleh mim baini yadaya itu manane saking antara arepan kaula. Wa nuron lan ing cahaya min khalfi, saking buri kaula. Wa nuron lan ing cahaya an yamini, saking sigar tangan kaula. Wa nuron lan ing cahaya an shimali, saking sigar kede kaula. Sigar kede ingsun sama saja. Kalau dulu orang nggak boleh ngomong ingsun itu. Wa nuron lan ing cahaya min fauqi, saking sak duhure kaula. Wa nuron lan ing cahaya min tahti, saking sak sore kaula. Minta diberi cahaya, diberi petunjuk, diberi penerangan. Kalau dari mulai niatnya saja sudah terang, sudah cerah ya. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Orang yang permulaannya sudah dipenuhi cahaya, maka ujungnya juga akan cahaya, insya Allah ya. Permulaannya dipenuhi dengan terang benderang, ujungnya juga akan dipenuhi dengan terang benderang. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ini bagian daripada ayat hikam disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, teman Al-Imam Al-Busairi, yang alhamdulillah ya, apa namanya, qasidah burdanya hari ini lagi diramekan. Bahkan Bapak Haji lagi sambung-sambung. Ini baru pesan, baru datang tuh kemarin AA pesan ya. Pesannya di Lirboyo di Kediri. Ini karya besar ya, Imam Al-Busairi, yang diterjemahkan oleh salah satu santri Lirboyo. Sangat bagus itu ya, baik terjemah Jawanya Pagon ya, atau terjemah bahasa Indonesianya itu mengandung sastra tinggi. Itu Pak Haji kasih hadiah bagi-bagi pimpinan pesantren di sini. Tadi malam itu kan ada acara ya. Insya Allah hari ini salah satu teman Cais mau nikah ya. Mudah-mudahan nanti ya teman-temannya juga cepat lagi ya. Insya Allah. Kabarnya Bapak Bupati juga akan hadir sebagai saksi, karena pengantin laki-lakinya adalah pengurus atau KPU Kabupaten Subang, Komisi Pemilihan Umum. Jadi wajar saja lah ya, wajar saja kalau kemudian dihadiri. Pak Haji bagi-bagi tuh ya. Pimpinan pesantren Bungan itu kasih apa namanya, buku baru dari qasidah burda ini. Sudah banyak ya, sudah banyak. Pak kasih PK Pontren ya. Pak Haji kasih ya. PK Pontren yang hari ini sudah pindah di Kabupaten Karawang, itu Ketua NU Kabupaten Bekasi ya, Pak Haji Yai Haji ya Komarudin MSI itu ya, sekarang sudah di Karawang. Kemarin pulang pergi ke Buangan, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tinggal Ibu Kapolres sama Bapak Dandim yang belum dikasih buku itu ya, dikasihnya yang lain. Kasih doa lah, mudah-mudahan keduanya sukses ya. Atau semuanya sukses ya, sukses memimpin dan menjaga Kabupaten Subang ya, insya Allah menjaga NKRI secara umum ya. Ya, bersama-sama santri, prinsip ya, NKRI harga mati insya Allah ya, nggak akan pernah berubah. Wa nuron lan ing cahaya min fauqi, saking sak duhure ingsun, saduhure kaula. Wa nuron lan ing cahaya min tahti, saking sak sore kaula. Kalau fauqi sak duhure, tahti sak sore. Allahumma ya Allah zid, muga nambahi Gusti ni ing kaula. Ada fa'ilnya domir anta yang disimpan, jid ay anta, ni itu menjadi maf'ul bi. Ini namanya maf'ul bi isim domir muttasil. Allahumma ya Allah zid, muga nambahi panjenengan Gusti ni ing kaula nuron ing cahaya. Wa a'ti lan muga-muga awe Gusti ni ing kaula nuron ing cahaya. A'zama nurin ing sa agung-agunge cahaya.
ya, sagede-gedene cahaya. Wa ja'alan mugan dadosaken panjenengan Gusti li kadue kaula nuron ing cahaya bi rahmatika kalawan kawelas Gusti, kalawan rahmat Gusti, ya arhamar rahimina he pang welas welase dat kang mikawelas, ya arhamar rahimin he dat kang pang asi-asi he, arhamar rahimin pang asi-asi he dat atau wong kang pada asih KB. Jadi dat yang paling asih itu ya Allah. Jadi dat yang paling menyayangi itu Allah. Dat yang maha pengasih, maha penyayang. Kamu disayangi orang tua, tapi yang maha penyayang adalah Allah. Kamu disayangi saudaramu, tapi yang maha penyayang adalah Allah. Enggak ada ya yang melampaui, yang melebihi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu cinta sama orang tua kamu, tetapi ayahanda Allah ya, insya Allah akan lebih mencintai ya, insya Allah. Makanya nggak usah takut-takut. Nah, ini salah satu potongan doa. Sekali lagi, salah satu potongan doa ya yang harus dipanjatkan, afdol sunat seraya iktikaf di masjid menunggu pelaksanaan sholat berjamaah subuh. Ini doa dibaca setelah kamu ya melaksanakan sholat tahiyatul masjid di masjid, atau setelah melaksanakan sholat sunat fajar 2 rakaat di dalam rumah. Karena memang fatwa beliau afdolnya itu kamu berangkat ke masjid itu ya sebelum waktu subuh kamu sudah melaksanakan sholat sunat ya. Kalau tahajud dulu ya, sunat fajar ya fajar dulu ya. Setelah itu kamu berangkat ke masjid, nanti sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau belum di rumah langsung ke masjid, maka sholat fajarnya adalah juga merangkap sholat tahiyatul masjid di dalam masjid. Ini ya, orang yang ingin terus mendekatkan diri kepada Allah itu ya doa-doanya diusahakan, jangan hanya sekedar lewat-lewat ya. Ilmu itu dicari bukan hanya datnya ilmu yang dicari, tapi ya ilmu itu dicari ya sebagaimana dauhan Imamuna Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah adalah karena lil amali bi ya, karena lil amali bi ya. Ilmu itu dicari ya bukan karena datnya ilmu, tetapi ilmu itu dicari adalah lil amali bi. Wa innama yutlabul ilmu lil amali bi. Sesungguhnya ilmu itu dicari adalah karena datnya, karena diamalkan, agar amal-amal yang kita lakukan adalah selalu amal yang disertai oleh ilmu, dan agar ilmu yang kita miliki adalah juga ilmu yang selalu diamalkan. Maka istilah Al-Maqfurlah Profesor Kiai Haji Fuad Hasyim itu dulu, sehingga ilmunya menjadi amalia ya. Guru Bapak Haji, guru kami ya, guru kita semua, Allahumma yarham wa yu'li darajatin fil jannah ya. Beliau selalu mengatakan ilmu yang amalia, amal yang ilmiah. Jadi ilmu yang disertai oleh amal, amal yang disertai oleh ilmu. Karena orang punya ilmu gak diamalkan, gimana? Kata pembukaan Zubad, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wasan. Orang punya ilmu lalu ilmunya tidak diamalkan, dia akan masuk neraka disiksa sebelum penyembah berhala. Kemudian orang yang beramal tapi tidak disertai ilmu, amalnya ditolak bro ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, inilah bagian daripada upaya supaya ilmu kita adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang amalia, agar amal kita amal yang disertai oleh ilmu, amal yang ilmiah. Ngajinya nggak boleh berhenti. Ini sifat ya, calon kiai kita ya, Ustadz muda ya, insya Allah akan ikut hadir juga ngaji tiap pagi dengan Mang Abdul Latif. Kamu panggil Manggareng ya, nama aslinya adalah Abdul Latif ya. Mudah-mudahan ya
jadwal pengajiannya setiap jam 6:30. Ini mau direkam udah nggak apa-apa, ya. Rekam saja. Kalau secara langsung juga nggak apa-apa. Insya Allah ya. Ini kitab Bapak Haji sebetulnya janji ya. Sebelum Ramadan selesai, tapi kayaknya gambarannya enggak. Karena hanya ada waktu sekitar lebih dari 20 hari lagi paling kan sebelum Ramadan efektif ngajinya. Kita lanjutkan insya Allah, kita tamat ya. Kita tamatkan nanti di Ramadan, mudah-mudahan kamu semua panjang umur ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa balighna. Ayo coba bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajaba. Nah, itu suaranya masih ragu-ragu ya. Betul? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ganti lagu lagi, nggak apa-apa ya terus. Nah, semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban, bulan Ruah. Dan semoga Allah memberikan rezeki umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga kita bisa sampai pada bulan suci Ramadan. Lalu di bulan Ramadan bisa melaksanakan amalan Ramadan secara penuh. Dan kamu niat dari sekarang insya Allah akan ngaji ya. Salah satu kitab yang akan dibacanya adalah melanjutkan kitab Bidayatul Hidayah, ditambah tafsir surat Al-Waqi'ah yang kemarin Bapak Haji janjikan. Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Itu dari Bapak Haji, nanti tambahan dari AA ya, nanti tambahan dari Baba. Ada jadwalnya insya Allah nanti akan sudah bisa dikeluarkan ya sebelum tanggal 20 Sya'ban insya Allah ya. Sebelum tanggal 20 Sya'ban itu sudah dapat dikeluarkan. Dan insya Allah tanggal 20 nanti minta doanya semoga tidak ada halangan dan halungan apa-apa ya. Ya AA dan Kaimas kan insya Allah ya akan melaksanakan acara apa namanya istilahnya 4 sasi ya, 4 bulan. Mudah-mudahan janin yang dikandungnya sehat walafiat, ya, Kaimasnya juga sehat, AA-nya sehat ya. Insya Allah setelah menunggu 7 tahun berarti ya. Mudah-mudahan alhamdulillah tidak ada halangan dan rintangan apa-apa. Allahumma fad waladahuma madama fi batni ummiha ya. Wa sawwirhu suratan jamilatan hasanah wa qadirhu sa'idan marzuqa ya. Waj'alhu aliman sahihan aqilan hadiqan hafidhan li kitabikal mahfuz saliman min makaidil khalqi ajma'in. Allahumma tawil umraha umrahu wa sahih jasadahu fi ta'atika wa ta'ati rasulik wa khrijhu inda wiladatiha ahlan wa sahlan bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa afdal dipanjatkan ya oleh ibu-ibu yang lagi ngandung. Nanti mentanya nanti kalau sudah kamu mau tamat, minta itu jangan sekarang. Kamu nanti mencurigakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ya wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.